Tuh, kawan-kawan, kita berposisi sedikit dulu. Berposisi kayak binaraga. Iya. Begitu kawan-kawan. Jadi ada pertanyaan ini sekarang kita mengulik, mengolah tentang makanan, menu-menu makanan apa saja yang bagus sebenarnya untuk binaraga, untuk membentuk otot kita, untuk efektif tanpa latihan yang terlalu ribet. Semboyan kita sebenarnya berlatih biasa, tapi hasilnya maksimal dengan bantuan menu makanan. Menu makanan yang di sini saya ingin mengetengahkan yang sehat, yang tanpa ada perangsang atau seperti ya steroid, nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh, memang tak boleh. Jadi begini kawan-kawan, ada yang bertanya di kolom komentar menunya apa saja, atau lebih tepat dia tanya, menu makannya sehari-hari seperti apa. Nah di sini saya terangkan sedikit tentang ini. Pertama dulu masalah karena ditanya ke saya jawab dulu untuk kawan-kawan, mungkin bisa jadi pedoman juga. Udah hampir sekitar 5 tahun lah saya diet gula putih. Diet gula putih itu makanan yang manis, tapi bukan berhenti sama sekali, tidak. Artinya menghindarkan gula putih, karena efeknya masing-masing kita tentu berbeda-beda. Kawan-kawan juga berbeda, yang lain juga berbeda. Saya selama 5 tahun berolahraga apapun tidak, karena kerja saya ada membutuhkan fisik juga. Saya menghindarkan gula putih karena efeknya yang sama saya terasa sekali. Gula putih itu membuat kita cepat lelah, kemudian membuat kadang-kadang kram otot saya malam-malam. Kalau itu saya tandai setelah saya banyak mengopi, minum teh es, segala macamnya, sirup, kemudian makan-makan yang manis, apalagi di waktu hari raya dan bulan puasa itu makanan yang manis memang terpaksa dimakan. Nah, kalau kita berolahraga pada saat itu saya rasakan membuat saya cepat lelah. Misalnya saya ada repetisi yang saya inginkan, misalnya ini untuk bicep sampai 20. Nah, kalau dalam bulan puasa atau setelah hari raya, pada hari raya sampai 10 pun beban yang sama tidak akan tersanggup saya, karena di sini bukan main sakitnya rasanya. Nah, setelah saya pelajari sedikit-sedikit masalah makanan gula itu, yang manis-manis itu, rupanya kawan-kawan, itu cepat diolah oleh badan kita. Memang untuk sementara dia menyenangkan, tapi gas buangnya, di sini gas buangnya yang jadi sisanya itu adalah asam laktatnya. Asam laktat di otot kita itu cepat sekali terbentuk, dia cepat diolah, cepat terbentuk. Nah, cepat terbentuk sehingga membuat otot-otot kita itu merasa lelah, merasa capek, merasa sakit dia secepatnya. Itu yang saya rasakan. Nah, di sini ada juga panduan-panduan dari kawan-kawan yang udah prof itu biasanya malahan melarang masalah makanan yang manis-manis. Karbohidrat, nasi, jagung, itu banyak-banyak tidak masalah. Kalau untuk gula putih, es krim, kue tart yang manis-manis yang memakai gula putih, gula sakarin, itu kalau untuk orang yang pro itu sama sekali dilarang. Nah, kedua yang dilarang adalah makanan, kalau untuk yang pro, makanan lemak. Dalam hal ini ada di Sumatera Barat ada namanya gazebo. Makanan itu memang lemak itu yang digulai. Itu dilarang sama sekali, karena lemak itu paling susah dicerna oleh tubuh. Bisa-bisa dia karena itu seperti cadangan, tapi pada saat tertentu untuk mengolahnya itu membutuhkan energi otot yang banyak sehingga membuat cepat lelah. Nah, untuk berlatih itu tidak bagus karena cepat kita lelah dibikin. Sama dengan gula putih. Kemudian daging merah untuk pembentukan otot bagus, tapi daging merah itu seperti daging kambing, sapi, dan lain-lainnya, itu cepat juga membentuk asam laktat, malah itu kolesterolnya tinggi sehingga pembuluh darah kita tuh tidak bagus dibikinnya. Pokoknya tidak bagus lah, tapi membentuk otot dia bisa, tapi tidak bagus untuk berlatih kita, artinya turun performa kita. Yang paling bagus sebenarnya daging putih, ayam, ikan, yang lain-lain jangan digoreng. Jadi minyak goreng itu pun terlarang untuk yang pro. Nah, cara membuktikan itu kawan-kawan bisa juga seperti saya dulu. Saya coba memang dalam sebulan, karena efeknya kita menghentikan makanan itu diet makanan itu, kita berlatih dulu. Berlatih seperti biasa, berlatih
misalnya seminggu, 2 minggu, angkatan kita hitung kira-kira angkatan kita untuk bicep dengan angkatan beban sekian berapa kali, kemudian untuk barbel berapa kali. Kita rasakan latihan kita tiap-tiap hari dalam sebulan. Nah, oke. Sebulan kita udah dapat kita hitungan tuh kemampuan kita sehari itu berapa, sampai dia merasa kita tidak mampu lagi, atau kita enjoy aja, santai dulu. Kemudian kawan-kawan, setelah itu kita diet, gula putih, makan nasi tidak apa-apa banyak, kemudian anti goreng-gorengan, kemudian anti lemak, kemudian makan daging-daging putih, daging putih seperti di sini, seperti itu. Nah, cobakan dulu dalam sebulan kita diet, karena high efeknya tidak langsung kawan-kawan. Seminggu kita diet seperti itu biasa dulu, kemudian ada rasa performa, tetap latihan dulu. Nah, setelah kita diet sebulan melaksanakan makanan seperti itu, nah kawan-kawan, itu sama dengan booster. Booster itu seakan-akan kita, kalau kurvanya bisa saya katakan itu melonjak langsung performa latihan kita. Kenapa? Itu karena hampir seluruhnya itulah yang memang dibutuhkan oleh cara metode latihannya itu. Tidak perlu kita memakai perangsang-perangsang yang seperti anabolik steroid atau yang lainnya untuk membuatnya itu lebih bagus, lebih permanen dia untuk pembentukan otot, pembesaran otot, dan rasanya kawan-kawan itu bukan main, luar biasa. Kesehatan kita itu berlipat-lipat rasanya, dan kekuatan kita itu berlipat-lipat rasanya. Tapi sebulan kawan-kawan bisa rasakan dulu, coba dulu, berlatih sekarang. Nih contoh sekali lagi, kita angkat barbel 10, udah berhenti, angkat lagi 10. Nah, kalau kita laksanakan itu diet seperti itu, makan yang seperti itu tanpa ada suplemen. Saya sebenarnya tidak terlalu anti dengan suplemen, tapi karena belinya agak mahal, dan itu lebih bagus dari suplemen yang dibuat. Karena dalam olahraga pro juga begitu kawan-kawan, gorengan, gula putih, daging merah, kemudian lemak, itu sama sekali, lemak, mentega yang sifatnya seperti itu dihindarkan, memang dipotong habis, tidak dibolehkan sama sekali. Nah, dalam keseharian terkadang kita memang tidak bisa kawan-kawan. Seperti saya di sini, ya orang rumah masak gorengan tentu bisa enak. Jadi dalam hal ini, kalau kita terus-menerus kita berusaha untuk mengurangi. Nah, dalam hal ini bisa saja memang makanan atau minuman yang manis-manis, kue yang manis-manis akan terasa itu. Nah, kawan-kawan bisa aja rasakan kalau yang beragama Islam atau beragama Kristen tahun baru. Kalau yang beragama Islam hari raya. Hari raya itu kok bisa capek kita. Sebentar berkegiatan kok capek. Karena kita makan yang manis-manis langsung banyak di hari raya itu. Nah, itu efek yang paling bisa kita rasakan. Nah, kalau kawan-kawan mau coba cara saya itu. Sebulan latihan seperti biasa, makan seperti biasa, makan rumahan, apa aja makan, ke es krim segala macam. Kemudian setelah sebulan kita latihan terus, kemudian diet. Nah, sebulan sesudah itu, terus ke latihan kita, bulan ketiga, itulah dia boosternya kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tidak percaya, cobalah. Saya sudah membuktikan. Demikian hari ini tentang cara makanan. Tidak perlu, kalau saya tidak anti suplemen, tapi dalam hal ini, kalau untuk apanya, karena keuangan, suplemen mungkin menambah, tapi untuk saya hari ini belum. Begitu kawan-kawan. Coba dulu ya. Demikian. Terima kasih.